Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan menceritakan alur cerita baru, yaitu tentang manhwa Cina yang mengisahkan seseorang pemuda yang menuju ke neraka dan mengalahkan para iblis, dan juga menuju ke atas langit, yaitu di surga, untuk mengalahkan dan membunuh para dewa. Dan ini adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Darah, keringat, air mata, kelelahan, rasa sakit adalah satu-satunya jalanku untuk hidup. Karena yang lemah selalu ditindas oleh yang kuat. Mereka tidak pernah melihat ke atas. Aku berlatih ilmu pedang dengan tubuh yang lemah. Dengan bakat biasa, aku berlatih teknik sains tingkat tinggi. Dan aku menggunakan status yang rendah untuk menantang senior yang kuat, Yebing, umur 16 tahun. Sekarang aku kuat dan berdiri di posisi yang tinggi. Tidak ada yang melihat ke bawah untuk keberadaanku. Aku masih berdiri di bawah satu orang, dan itu adalah saudaraku Yeyun. Dia sendiri turun ke neraka untuk membunuh dan memenggal kepala gerombolan iblis, naik ke surga untuk membunuh dewa. Semua itu hanyalah untuk membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Di bawah keberadaannya, aku hanyalah sebutir debu di dunia ini. Dan ini adalah orang terkuatnya, yaitu Yeyun. Dan cerita diawali dengan pegunungan yang tinggi di bagian utara Jin. Di sana ada budidaya klan yang terbaik, yaitu sekte pedang langit. Setiap pemuda berkeinginan untuk bergabung ke sekte pedang langit dan menjadi murid resmi untuk mempelajari ilmu celestial sebagai tujuan hidup. Tapi mereka tidak mengetahui hidup atau mati, kejamnya dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah. Pada cerita kali ini kita diperlihatkan seseorang di sana yang berkata, "Sampah, aku sudah meminta kamu untuk mencari 100 tanaman herbal wahyu dan kamu masih belum menyelesaikannya." Dan itu adalah pengawas Liu dan juga disebut gubernur ya Mo. Lalu ia pun marah sambil berkata, "Jika kamu dapat menyelesaikan permintaan yang aku berikan pada para senior, lalu bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan penghasilan pada bulan ini." Sambil ia berbicara dan memarahi seseorang pemuda di depannya, dan pemuda itu pun berkata, "Pengawas Liu, itu bahkan belum mencapai batas waktunya. Kamu seperti memaksa seseorang pria mempunyai bayi." Dan itu adalah si MC kita, yaitu Yeyun. Dan di sana pengawas Liu pun marah sambil berkata, "Yeyun, beraninya kau membalas ucapanku." Dan ia pun tangannya mengeluarkan sesuatu. Ternyata dari tangannya keluarlah cambuk yang berkilauan. Dan di sana Yeyun pun berkata, "Ini lagi membuatku kelihatan suka menderita." Lalu pengawas itu pun mengarahkan serangan ke arah Yeyun sambil berkata, "Di sini aku pengawas, jaga ucapanmu. Ketika aku bilang serahkan, maksudnya serahkan sekarang, tahu?" Sambil ia menghantam Yeyun dengan menggunakan cambuknya. Lalu Yeyun di sana pun terlempar menabrak tembok, dan pengawas Liu pun berkata, "Murid pekerja sepertimu yang tingkatan paling bawah di sekte pedang langit, tidak seorang pun peduli dengan kehidupanmu. Haha, aku memberimu 6 jam untuk menemukan sisa 18 tanaman herbal wahyu, atau kulempar kau ke Celestial Beast Temple untuk memakan mereka." By the way, Celestial Beast Temple adalah kuil binatang sempurna ya Mo. Sambil terlihat Yeyun di sana yang terdiam, lalu ia pun berkata, "Aku terlalu kurus, hewan di sana tidak menyukaiku, tapi tubuhmu tampak tipe yang mudah untuk dicerna, pengawas." Lalu pengawas di sana pun makin murka sambil berkata, "Bajingan, pukul sampai kotorannya keluar." Lalu di sisi Yeyun, ia pun malah tersenyum dan berkata, "Haha, aku sudah berlatih untuk memiliki tubuh besi." Lalu beberapa saat kemudian terlihat ia yang dipukuli pantatnya, dan ia pun malah tersenyum dan berkata, "Haha, tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit sama sekali." Sambil terlihat orang yang memukulnya yang terdiam. Lalu tiba-tiba ia pun dipukul dengan keras hingga ia pun berteriak kesakitan di sana. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara Yeyun yang berkata, "Itu menyakitkan."
dan terlihat di sana ia pun berdiri di tengah-tengah halaman sana, dan ia pun berkata, bahkan wajahku dipukul. Bagaimana jika para gadis junior melihatku dan aku tidak kelihatan gagah? Terkutuk Leodali menggunakan nama pengawas, mengambil kristal latihan kami dan memperlakukan kami layaknya binatang selama 3 tahun. Sambil terlihat ia menoleh dan ia pun berkata, tunggu sampai bulan depan, lalu mengambil ujian dan menjadi murid. Lalu ia pun membayangkan dikerumuni gadis-gadis cantik di sana, dan ia pun berkata, dan lalu aku dapat menjadi kaya, mempunyai semua gadis lucu di dalam genggamanku. Itu akan kuperlihatkan pada bajingan-bajingan itu. Hahaha, asik. Sambil ia membayangkan dengan penuh semangat, dan di sana ia pun membawa sabit dan berkata, pertama harus selesai menemukan tanaman herbal Wahyu. Memasuki Celestial Base Temple hanya akan memperpendek hidupku saja. Sambil ia menuju ke arah suatu tempat di sana, dan ia pun tertunduk sambil mengucapkan, Mother of God, tolong berikan keberuntungan padaku. Dan ia pun memasuki Demon Base Valley, lembah binatang iblis yaitu tempat yang mengelilingi sekte pedang langit. Itu juga di mana sumber kekayaan berasal. Sambil terlihat Yuye yang akan memasuki tempat itu, dan Yuye pun akan melewati lorong di sana. Di kakinya terdapat sebuah garis, dan ia pun bergumam, para master sekte pedang langit memasang sihir untuk mencegah The Best untuk lari, sekaligus menarik berbagai aktivitas level base daerah. Sambil terlihat di sampingnya keluar tulisan simbol. Lalu di sana ia pun terdiam dan berkata, sihir cahaya. Lalu tiba-tiba keluarlah percikan-percikan cahaya, dan ia pun bergumam, sihir cahaya dapat memecah kegelapan lembah. Semakin tinggi levelmu, semakin jauh cahayanya. Lalu tubuhnya pun mengeluarkan cahaya di sana, dan di depannya terdapat patok yang bertuliskan Momo tidak tahu ya Momo. Lalu Yeyun di sana pun berkata, menggunakan mata emas api, aku sudah mengambil semua Wahyu herbal di lantai 1. Itu mustahil untuk menemukan 18 lainnya di sana. By the way, mata emas api adalah skill untuk mendeteksi sesuatu ya Mok. Dan di sana Yeyun pun tersenyum dan berkata, seharusnya aku meniru pencuri dan pergi mencuri ke penyimpanan Liu Daoli. By the way, Liu Daoli adalah pengawas itu tadi ya Mo. Lalu ia pun berkata, tapi jika aku tertangkap, orang akan mengetahui kepribadianku yang sebenarnya. Reputasiku akan hancur. Pasti gadis-gadis akan menjauhiku. Lalu semua gadis yang lucu di junior akan menjauh dariku lagi. Oh tidak, lalu aku akan jadi makanan Celestial Beast. Kecuali, dan ia pun langsung berlari dengan sangat cepat menuju ke arah sesuatu, dan di sana terlihat patok lagi yang bertuliskan lantai 2, dan di sana Yeyun pun berkata, aku hanya bisa menemukannya di lantai 2, area terbatas bagi kami murid pekerja. Di sana seharusnya banyak Wahyu herbal. Dari level skillku, jika aku bertemu dengan binatang iblis level 3, aku tidak banyak memiliki keberuntungan. Aku lahir untuk jadi pemberani dan kuat. Aku tidak takut dengan bahaya. Sambil ia bersemangat di sana, lalu ia pun berlari sambil berkata, tunggu saja untukku para gadis-gadis junior, tunggu aku masuk ya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana gelap gulita, dan di sana ia pun berkata, lantainya gelap benar. Kalau macam gini, mantra cahaya bakalan lemah. Macam dari cahaya lilin berubah jadi cahaya dupa. Di lantai kedua ini mungkin binatang iblis sudah merasakan kehadiranku. Aku harus cepat-cepat nyari herbal Wahyu dan cepat-cepat balik. Sambil terlihat sesuatu bersinar di depannya, dan ia pun terkejut dan berkata, apa? Herbal Wahyu? Oh, Mother of God, kamu beneran membantuku, membantu dengan apa yang aku butuhkan, dan tetap melindungiku apapun akhirnya tiba. Sambil terlihat ia yang bertekuk lutut haru dan menangis di sana. Lalu ia pun menuju ke tanaman herbal itu dan memetiknya. Lalu
ia pun berkata, ada banyak sekali herbalnya. Aku dapat menjual apa yang aku temukan dan dapat duit banyak. Asik. Hei gadis, tunggu aku hampir aja ngelewatin ini. Bagaimana, keren kan? Lalu ia pun terdiam dan bergumam, pengawas liudau, kamu sialan. Kamu mungkin gak bakalan nyangka kalau aku bakalan bisa bersihin misi ini. Ingat ini, aku akan bakalan membalasmu. Dan ia pun terdiam dan berkata, apa? Herbal huayu kan makanan favorit binatang tingkat 3. Jika di sini banyak herbal huayu, mungkin aja di sini ada. Lalu tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan di sana terdengar suara kerosak dan tiba-tiba bajunya pun terkena aura es. Lalu ia pun menoleh, ternyata dari belakangnya ada ular besar dan ia pun berkata, itu adalah binatang iblis level 3, ular es. Lalu ia pun menatap tajam ke arah ular itu sambil bergumam, binatang iblis level 3 itu lebih tinggi level dariku. Mungkin aku bisa saja mati nanti. Tapi bagaimana bisa? Kamu sangat beruntung karena berurusan sama orang yang berani dan kuat macam Yeyun ini. Kenapa kamu tidak menyerah dan mati saja? Tapi tiba-tiba dari belakangnya terlihat sesosok ular lagi dan di sana ia pun terkejut dan berkata, apa? Datang satu lagi. Dan ia pun mengambil skopnya dan berkata, aku tamat, aku menyerah, biar aku sendiri yang akan mengubur diriku di sini. Sambil ia menggali tanah untuk mengubur dirinya sendiri dan di sana ia pun langsung ke dalam kuburan itu dan berkata, penonton, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sambil ia berada di sana, lalu tiba-tiba ular itu pun menyerang ke arahnya dan memakan kepala dari Yoyun. Dan di sana Yoyun pun bergumam, ular bodoh, kamu pikir aku akan mati seperti itu? Sambil ia menghantam ular itu menggunakan batu. Lalu Yeyun pun berkata lagi, aku bakalan jadi siswa, aku gak bisa mati di sini. Sambil ia mengeluarkan belatinya dan berkata, ku bunuh kau, akan ku buat kau sup ular. Sambil ia akan menyerang ke arah ular itu dan di sana ternyata ular itu pun tidak mempan oleh belatinya dan belati itu pun patah. Dan di sana Dohyun pun berkata, apa? Armor es? Lalu ular itu pun mengarah menyerang ke arah Yeyun dan di sana Yeyun pun menangkis menggunakan belati yang patah tadi dan ia pun membuang belatinya yang hancur itu ke tanah dan ia pun bergumam, nafas dingin ular es terlalu kuat. Ditambah dengan armor es yang melindunginya, aku tidak bisa melukainya. Aku harus menemukan celah di armor esnya. Sambil terlihat ular itu yang akan menyerang ke arahnya lagi dan di sana Yeyun pun berkata, celahnya di sebelah sini. Dan ia pun memukul ular itu di bagian mulutnya dengan bertubi-tubi dan di sana Yeyun pun berkata, cukup sulit bagiku agar bisa menjadi siswa pekerja, tapi setelah 3 tahun penyiksaan, suatu hari semua ini akan berhasil. Dan ia pun memukul-mukul dengan cepat mulut ular itu dan di sana ular itu pun terkapar. Lalu Yeyun pun berkata, aku pasti gak akan mati di tempat seperti ini. Ya, tidak akan. Dan ia pun memukul lagi ular itu sambil terlihat tangan Yeyun di sana yang mengeluarkan asap dan ia pun kelelahan dan berkata, ini mati. Tapi tiba-tiba dari belakang ular yang satunya pun akan menyerang dan di sana Yeyun pun berkata, apa? Kekuatan spiritualku hampir habis. Dan ia pun menoleh dan di sana ular itu pun mendekat lalu melilit tubuh Yeyun dan di sana Yeyun pun berkata, aku gak bisa bergerak. Dewa, hidupku sungguh menyebalkan. Sambil terlihat tubuhnya yang berubah menjadi es di sana dan ia pun kedinginan dan berkata, ini tidak adil.
sambil terlihat ia akan pingsan. Lalu tiba-tiba dari atas ada sebongkah cahaya dan ia pun melihat ke arahnya sambil berkata, itu apa? Apa ini penglihatan sebelum mati? Itu mendekat ke arahku, dan cahaya itu pun mengarah ke kepala Yeyun, dan di sana Yeyun pun kesakitan karena dihantam oleh cahaya itu. Sambil terlihat seseorang tetua yang menaiki binatang buas, dan ia pun berkata, kelihatannya sesuatu yang kuat telah datang. Kenapa kekuatan spiritual yang begitu menakjubkan bisa muncul di sekte pedang langitku? Sambil ia memandangi dari kejauhan cahaya yang menghantam kepala Yeyun itu. Lalu beberapa saat kemudian terdengar Yeyun yang berkata, apa yang terjadi? Di mana aku? Apakah ini dunia setelah kematian? Sambil terlihat Yeyun di sana yang toleh-toleh, dan ia pun berkata, ini pasti neraka. Bahkan surga pun tidak menerima pria baik dan ganteng seperti aku. Sambil ia dikelilingi dengan awan-awan yang berkilauan, dan di sana ia pun terbengang dan berkata, apa ini? Ini menghalangi mataku. Sambil terlihat ia yang dikelilingi cahaya keemasan, dan ia pun berkata lagi, itu legion emas surgawi berlapis baja. Aku hanya pernah dengar mereka cuma dari legenda. Aku tidak menyangka mereka beneran ada. Banyak pasukan di sekelilingku. Apa mereka pada akan membunuhku? Apakah aku sudah membuat dewa marah? Ini tidak mungkin. Legion emas surgawi berlapis baja dapat memusnahkanku hanya dengan sehelai rambut mereka saja. Mereka pasti bukan datang buatku. Siapa yang cukup kuat sampai ngebuat mereka sebanyak ini bergerak? Sambil terlihat dua orang dari belakangnya. Lalu di sana Yeyun pun terkejut dan berkata, siapa kalian? Apa kalian yang dicari oleh pasukan itu? Cepatlah pergi, jangan libatkan aku dengan masalah kamu. Aku sudah dalam posisi yang menyedihkan. Kenapa kalian malah kesini? Aku netral, tidak di kubu manapun. Cepat-cepat kalian pergi. Lalu tiba-tiba dari kedua tangan orang itu pun mengeluarkan cahaya, dan di sana Yeyun pun terkejut karena ia pun didatangi oleh cahaya itu sambil berkata, apa ini? Dan ia pun akan menyentuh cahaya itu, dan ia pun menyentuhnya, tapi cahaya itu tiba-tiba pun meledak di hadapannya dan mengeluarkan cahaya yang sangat berkilauan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yeyun yang sudah tergeletak dan di kepalanya dihinggapi oleh kupu-kupu, dan ia pun tersadar lalu terbangun, dan ia pun berkata, aku kembali. Bajingan gak tahu malu. Neraka juga menolakku. Apa aku beneran bajingan ya? Apa yang terjadi? Aku pakai mantra cahaya, tapi kenapa di sini sangat terang? Sambil terlihat ular yang di sampingnya yang mati, dan di sana ia pun memandangi ular itu dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Aku bertarung sama ular es, lalu aku bertarung dengan ular es memakai semua energi spiritku. Bukan cuma aku merasa sehat kembali, tapi kekuatan spiritku jauh lebih kuat. Sambil terlihat tangannya yang berotot di sana, dan ia pun mengeluarkan aura membara sambil berkata, apa yang terjadi dengan tubuhku? Dan ia pun menghantamkan pukulan ke tanah hingga membuat tanah di sana pun hancur, dan ia pun terkejut dan berkata, bagaimana bisa dipercaya? Aku sekarang sudah masuk ke tingkat praktikal level 3, tapi energi spiritku sudah meningkat 10 kali lipat. Mungkin ini ada kaitannya dengan bola cahaya hitam dan putih itu. Tapi aku gak inget apapun setelah itu. Aku tahu dewa akhirnya merasa kasihan terhadapku dan meningkatkan kekuatanku. Terima kasih dewa, Anda lebih baik daripada ibuku sendiri. Sambil ia bersujud dan menangis di sana. Lalu ia pun tersenyum dan berkata, sekarang setelah aku punya kekuatan ini, Liu Daoli, aku akhirnya bisa balas dendam dan memberi kamu lubang pantat yang baru.
sambil ia senang di sana. Lalu beberapa hari kemudian di sore harinya di tempat itu terdapat pengawas Liu bersama anak buahnya yang berhadapan dengan murid junior di sana. Dan di sana pengurus Liu pun bersin-bersin dan anak buahnya pun berkata, "Pemimpin, apa Anda kedinginan? Apakah Anda mau baju tambahan?" Dan anak buah lainnya pun berkata, "Anda mungkin bekerja terlalu berlebihan. Anda harus menjaga kesehatan tubuh Anda." Dan di sana pengurus Liu pun marah dan berkata, "Ini mungkin ada orang yang brengsek yang membicarakanku dari belakang." Dengarkan kau bangsat kecil, biar aku mengatakan sesuatu padamu. Jangan terlalu sombong pada dirimu hanya karena kau bisa melewati tes untuk masuk ke sekte pedang langit. Siswa pekerja di sini lebih rendah daripada sampah. Di sini akulah bosmu. Saat aku bilang untuk melakukan sesuatu, kau harus mematuhinya. Mulai sekarang di setiap bulan saat mereka memberimu kristal, kau harus memberikan setengahnya padaku. Jika kau berperilaku buruk, maka sepertiganya. Tapi tiba-tiba seseorang murid di sana pun berkata, "Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengambil barang kami?" Dan mereka semua pun terkejut dengan kata-kata anak itu. Lalu anak itu pun berkata lagi, "Kau melanggar peraturan. Aku akan bilang ke tim pemantau." Lalu di sana pengurus Liu pun berkata, "Hahaha, pergi lakukan aja. Jika kau memang punya keberanian, apa kau tahu siapa aku? Hahaha, seseorang tangkap bangsat ini dan masukkan dia ke kuil binatang surgawi." Lalu beberapa saat kemudian terlihat anak itu yang diikat oleh anak buah dari pengurus Liu. Dan di sana anak itu pun berkata, "Kristalnya untuk perkembangan kami. Jika kau tidak cukup memberi kami, bagaimana kami bisa lolos tesnya?" Sambil ia akan dibawa ke kuil binatang surgawi. Lalu tiba-tiba seseorang pun berkata, "Ini tidak adil. Bocah itu benar." Ternyata itu adalah Ye Yun. Dan di sana pengurus Liu pun terbengong dan Ye Yun pun berkata, "Satu-satunya yang cocok pergi ke kuil binatang surgawi itu adalah kau. Lihatlah semua lemakmu itu. Ini akan sia-sia jika itu bukan makanan untuk mereka. Haha, Liu gembrot." Lalu di sana terdengar anak buah dari Liu pun berkata, "Itu Ye Yun, dia masih hidup. Aku dengar dia gak sengaja masuk ke lapisan kedua Demon Base Valley. Dia gak mampus." Lalu di sana pengurus Liu pun berkata, "Kerja bagus Ye Yun. Kau masih berani untuk kembali." Lalu di sana Ye Yun pun berkata, "Kenapa juga aku tidak berani untuk kembali? Itu bukanlah sesuatu yang salah kan?" Lalu pengurus Liu pun berkata, "Aku bilang padamu untuk pergi menemukan tanaman herbal Huayu dan kau menghilang untuk 3 hari. Aku akan menghukummu." Dan di sana Ye Yun pun tersenyum dan berkata, "Kau akan menghukumku agar bisa makan makanan yang aku lewatkan selama 3 hari kan? Aku akan mengambil hukumannya." Lalu di sana pengawal Liu pun berkata, "Tangkap dia dan anak lainnya itu dan taruh mereka berdua di kuil binatang surgawi." Sambil mereka menuju ke arah Ye Yun. Tapi Ye Yun di sana pun berkata, "Kau berani menyentuhku? Sempurna. Aku akan mencoba skillku ke kalian semua." Sambil ia memukul anak buah dari pengawas Liu itu hingga mereka pun semua terjatuh dan menancap di tembok. Lalu Ye Yun di sana pun berkata, "Maaf, aku sedikit berlebihan." Dan di sana terlihat pengawas Liu yang marah dan berkata, "Ye Yun, kau berani memukul anak buahku. Aku lihat kau bosan hidup ya." Lalu Ye Yun pun mengarah ke anak yang diikat tadi sambil berkata, "Bocah, kau sangat berani. Apa kau gak apa-apa?" Lalu bocil itu pun berkata, "Kakak Ye, aku gak apa-apa." Dan di sana terlihat pengurus Liu yang berkata, "Aku berbicara padamu, cowok. Beraninya kau menghiraukanku." Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Aku menghiraukanmu. Kau mendapatkan perhatian penuh dariku sekarang." Lalu ia pun tersenyum, "Aku mau mengembalikan semua kenikmatan yang kau berikan padaku." Dan di sana pengurus Liu pun tersenyum dan berkata, "Semua level skillku lebih tinggi darimu dan itu juga 4 kali lipat lebih kuat. Kau pikir bisa mengalahkanku?"
Tapi Ye Yun di sana pun berkata, kau masih tetaplah manusia. Aku tidak akan takut padamu walaupun kamu sekuat itu. Kalian semua lihatlah dengan baik, lihatlah bagaimana aku mengalahkannya, sambil ia berbicara dengan para murid-murid lainnya. Tapi di sisi mereka malah murid itu pun menangis dan berkata, Kakak Ye, tolong istirahat dengan tenang. Kami akan merindukanmu. Jika kau butuh sesuatu, datanglah saja ke mimpi kami. Semoga Kakak Ye tenang di alam sana. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun marah dan berkata, kalian bertiga bangsat, jancok. Kalian beneran gak percaya pada aku? Dan di sana pengawas Liu pun berkata, kau lihat, bahkan 3 sampah itu tahu kau bukanlah lawanku. Sekarang aku akan mengirimmu ke kematian. Terimalah ini, tangan peretak gunung, sambil ia akan menghantam Ye Yun di sana. Tapi tiba-tiba Ye Yun pun menghindarinya dan serangan itu pun menghantam ke tanah hingga tanah itu pun hancur. Di sana Ye Yun pun bergumam, ini memang pukulan yang kuat. Jika itu terkena padaku, mungkin aku akan hancur. Lalu ia pun berkata, dengan tamparan lemahmu, siapa yang akan menghindarinya? Dan di sana pengawas Liu pun berkata, apa kau pernah mengira jika kau bisa kabur? Lalu terlihat Ye Yun pun akan memukul, dan di sana pukulannya pun dihalau dengan pukulan dari pengawas Liu. Pengawas Liu pun berkata, tinjuan raungan harimau hutan. Hahaha, kau pikir kau bisa menggunakan tinju dasar untuk melawanku? Hahaha, harimau lebih seperti seekor kucing sakit. Dan tiba-tiba ia pun terkejut. Lalu terdapat auman dari harimau yang sangat besar di sana. Dan di sana pengawas Liu pun terkaget dan ia pun terpental jauh karena pukulan dari Ye Yun itu. Dan di sana ia pun dihampiri oleh Ye Yun sambil berkata, Liu Daoli, jika kau memanggilku tuan muda sekali, aku tidak akan membunuhmu. Sambil terlihat para murid dari belakang pun terbengong dengan kata-kata Ye Yun itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat pengawas Liu yang pingsan dan ia pun berhalusinasi. Di sana ia pun berkata, ini di mana ini? Dan tiba-tiba ia pun dipanggil oleh seseorang yang berkata, Tuan Liu. Dan di sana pengurus Liu pun menoleh dan terkejut karena melihat sesosok wanita di belakang pohon. Dan ia pun berkata, bagaimana kau bisa di sini? Dan di sana gadis itu pun berkata, kau kembali setelah beberapa tahun. Aku sudah menikah dengan seseorang. Dan di sana pengawas Liu pun akan menuju ke arah gadis itu sambil berkata, sayang jangan khawatir. Aku hanya perlu membunuh suamimu, lalu kau akan menjadi milikku. Kau akan menjadi istri Liu Daoli. Tapi tiba-tiba sesosok gadis itu pun menoleh. Ternyata itu adalah Ye Yun. Dan ia pun berkata, lalu kapan kita punya anak? Dan di sana pengurus Liu pun syok dan terkejut dan ia pun berkata, Xiaohua, bagaimana kau bisa berubah jadi tuh bocah bodoh? Sambil terlihat ia yang terbangun dari pingsannya dengan muka bonyok. Dan di sana anak buahnya pun berkata, pimpinan, Anda sudah sadar? Hei pimpinan, Anda tidak apa-apa? Lalu Ye Yun di sana pun berkata, Liu Daoli, kau sudah pingsan setengah hari. Kupikir kau sudah mokat tadi. Dan di sana teman-teman dari Ye Yun pun berkata, ini tidak nyata kan? Ye Yun beneran mengalahkan pimpinan Liu. Ini tidak mungkin. Lalu di sana pengurus Liu dengan muka benyok pun berkata, Ye Yun, kau bangsat, bahkan aku tidak mengira kau bisa menyembunyikan sebegitu dalam kekuatanmu. Dan di sana Ye Yun pun berkata, babi gendut Liu, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh seseorang bocah tingkat duniawi. Jika kau mengurangi kristal kami di kemudian hari, kau tidak akan bisa bangun lagi, mengerti? Dan di sana pengurus Liu pun berkata, ya, aku mengerti. Lalu tiba-tiba Ye Yun dengan marah berkata, lalu pergilah kau. Dan di sana pengurus Liu pun dipopong oleh kedua anak buahnya dan ia pun kesakitan dan berkata, Ye Yun, aku benar-benar akan menghancurkan tubuhmu sampai berkeping-keping. Lalu terlihat di sana bocil yang diselamatkan oleh Ye Yun dan berkata, kakak Ye Yun, kau yang terbaik.
kau mencurahkan kemarahan kami atas nama semuanya. Dan di sana Ye Yun pun memegang kepala dari bocil itu sambil berkata, haha, itu bukanlah apa-apa. Selama aku Ye Yun di sini, tidak ada siapapun lagi yang akan membuli kita. Dan di sana bocil itu pun terdiam. Tapi beda dengan murid lainnya dari belakang Ye Yun, mereka pun berkata, saudara Ye, terima kasih. Orang baik tidak pernah berumur panjang. Kami akan mengingat semua yang telah kau lakukan pada kami. Lalu di sana Ye Yun pun marah sambil berkata, kau bertiga bangsat ya, kalian mengutukku sekarang. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, dia gak akan ngebiarin kau kakak. Saudara Ye Yun, jangan lupa saudara Liu Daoli adalah siswa resmi. Dan di sana Ye Yun pun terkejut. Lalu ia pun berkata, benar, kekuatan murid resmi tidak bisa dibandingkan dengan Liu Daoli. Bisakah aku menang jika bertarung melawan mereka? Tapi Ye Yun di sana pun tersenyum dan berkata, tidak akan membiarkanku. Jika para bangsat itu berani datang, aku akan membuat mereka bersujud di tanah dan memohon ampun juga. Sambil terlihat ia bersemangat, dan para bocil-bocil itu pun terkejut mendengar Ye Yun yang berkata dengan semangat. Lalu Ye Yun pun pergi dan berkata, hai, aku pergi dulu. Dan ia pun di sana bergumam, ya Tuhan, aku membual terlalu berlebihan. Sambil ia menuju ke arah rumahnya, dan di sana tangannya pun mengeluarkan aura, dan ia pun berkata, mantra pintu. Sambil ia menempelkan telapak tangannya ke pintu, dan ia pun berkata lagi, buka. Lalu pintu itu terbuka dan ia akan masuk ke dalam. Lalu ia pun duduk dan beristirahat di sana. Di sana ia pun berkata, jika aku yang sekarang level skillku tidaklah sebanding dengan murid resmi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Sambil ia guling-guling di sana, dan ia pun terdiam. Lalu ia pun berkata, tunggu, di teorinya aku hanya terlibat pertarungan dengan Liu Daoli. Seharusnya aku kan menghabiskan kekuatan spiritual yang banyak, tapi sekarang ini pulih kembali dengan sangat cepat. Apa yang terjadi? Kecuali kalau cahaya itu tidak hanya meningkatkan kekuatan spiritualku, tapi juga meningkatkan kekuatan kultivasiku secara drastis. Aku akan tahu setelah mencobanya. Sambil ia mengambil batu kristal di sana, dan di sana ia pun bergumam, kristal peringkat rendah, bahkan jika mereka mengandung energi spiritual, jumlahnya akan sangat kecil. Menyerapnya untuk meningkatkan energi spiritual itu adalah sumber pelatihan murid. Lalu tiba-tiba kristal itu pun bersinar dengan terang, dan di sana Ye Yun pun memegang kristal itu menggunakan telapak tangannya. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah cahaya, dan cahaya itu pun memasuki kepala Ye Yun, dan di sana Ye Yun pun membuka matanya. Lalu di tangannya kristal itu pun melebur menjadi sebuah bubuk, dan Ye Yun pun berkata, ini berubah jadi bubuk. Ini berarti energi spiritual sudah benar-benar terserap. Biasanya menyerap sebuah kristal membutuhkan waktu lebih dari 2 hari. Untuk menyerapnya secepat ini kelihatannya kultivasiku meningkat 10 kali lipat. Jika aku ingin meningkatkan kekuatanku, aku butuh lebih banyak kristal. Kelihatannya aku harus mencarinya di tempat Liu Daoli. Lalu beberapa saat kemudian di tempat Liu Daoli terdengar suara, apa-apaan sih? Dasar bodoh, pelan-pelan. Ternyata itu adalah Liu Daoli yang nungging, dan seseorang anak buahnya pun mengobati luka di pantatnya. Dan anak buahnya pun berkata, kakak pengawas, tolong abaikan, tapi luka Anda belum sembuh. Dan di sana pengawas pun berkata, itu Ye Yun bajingan, aku akan mengulutimu hidup-hidup. Tapi tiba-tiba terdengar suara, tapi kulit adalah bagian yang paling peka. Meskipun Anda segemuk ini, jelas-jelas Anda tidak memperhatikan makanan Anda. Lalu di sana pengurus Liu pun berkata, jangan biarkan anak itu masuk, pintu jangan bergerak. Sambil ia merapalkan mantra di pintu itu. Lalu ia pun mengambil patung dari burung, dan ia pun melemparkannya lewat
jendela sambil berkata, "Cepat pergi, beritahukan pekerjaanku." Lalu patung itu pun berubah menjadi burung dan terbang meninggalkan tempat itu. Dan di sana pintu itu pun didobrak dengan sangat keras. Ternyata itu adalah Ye Yun. Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Kau pikir penghalang yang payah seperti ini dapat membuatku terus berada di luar?" Hahaha. Lalu di sisi pengurus Liu, ia pun ketakutan dan di sana ia pun berkata, "Apa yang sedang coba kau lakukan di sini, Hei Ye Yun?" Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Aku sedang ingin mencoba membuatmu mengembalikan batu roh itu." Sambil terlihat di sana Ye Yun yang seperti bajak laut ya Mok. Lalu Ye Yun pun membelintir luka dari pantat pengurus Liu dan pengurus Liu pun berkata, kalau tidak mau akan kurobek pantatmu lalu menambahkan sedikit garam sehingga kau dapat merasakan sensasinya. Aku akan mencubit pantatmu hingga kau tidak bisa menahannya lagi." Dan anak buah dari pengurus Liu pun berkata, "Pak Gubernur, lebih baik Anda menyerahkannya." Dan di sana anak buah lainnya pun berkata, "Seseorang pria sejati tidak menyakiti dirinya sendiri kan?" Sambil terlihat pantat dari Gubernur itu yang gosong. By the way, sekarang ini tulisannya diganti dengan Pak Gubernur ya Mok. Lalu Pak Gubernur pun berkata, "Baiklah, mungkin itu benar. Berapa banyak yang kau inginkan?" Dan di sana Ye Yun pun berakting lagi sambil berkata, "Pertama-tama di daerah ini kami mempunyai beberapa ribu saudara laki-laki. Setiap bulan setiap orang memperoleh sekitar 10 Mei. By the way, Mei ini adalah satuan uang ya Mok." Lalu di sana ia pun berkata lagi, "Dan mungkin Anda mengambil pajak sekitar setengah dari itu. Tahun ini Anda membuat kami kesusahan. Karena hal itu aku tidak meminta terlalu sedikit, hanya 50.000 Mei." Lalu terlihat Pak Gubernur bersama anak buahnya yang berkata, "Apa? 50.000 Mei? Hei Ye Yun, apa kau gila? 50.000 Mei untuk kristal kelas atas itu sangat konyol." Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Masa segitu aja banyak? Tapi ini sudah termasuk diskon karena telah menekanku selama ini." Dan di sana Pak Gubernur pun berkata, "Kebanyakan kristal yang kuperoleh tiap bulannya telah diberikan kepada orang derajatnya yang lebih tinggi. Aku bukanlah apa-apa selain petani. Aku sama sekali tidak mendapatkan lebih." Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Itu termasuk korupsi. Jadi berapa banyak yang kamu peroleh?" Lalu di sana Pak Gubernur pun berkata, "Di sini," sambil ia menunjuk ke arah sesuatu. Ternyata dari samping Ye Yun terdapat ruangan rahasia untuk menyimpan kristal-kristal itu. Dan Pak Gubernur di sana pun berkata, "Ini semua adalah kekayaan keluargaku." Sambil terlihat Ye Yun di sana yang terpengung dan berkata, "Lihat, ini terlalu banyak." Dan di sana Ye Yun pun terkejut dan ia pun berkata, 100 Mei kristal kelas atas, 10 Mei kristal kelas menengah. Kau adalah seorang gubernur, tapi kau semiskin ini. Bukankah seharusnya kau malu?" Dan di sana Ye Yun pun mengambil kantong itu dan berkata, "Kamu bisa saja berhutang padaku. Aku akan datang pada akhir bulan dengan bunganya." Lalu Ye Yun pun akan pergi sambil bergumam, "Jika aku memperoleh sebanyak ini, untuk pertama kalinya aku memiliki bakat alami menjadi seorang pencuri." Tapi tiba-tiba Pak Gubernur pun berkata, "Tunggu Ye Yun." Dan di sana Ye Yun pun berhenti dan menoleh sambil berkata, Apa kau masih memiliki simpanan di bawah karpetmu?" Lalu di sisi Pak Gubernur ia pun tersenyum dan berkata, "Jika kamu sekuat ini Ye Yun, mengapa kamu tidak bergabung denganku? Setiap bulan kita dapat membagi kristal yang kita kumpulkan. Bagaimana menurutmu?" Dan di sana Ye Yun pun menampol pantat dari Pak Gubernur. Dan di sana Pak Gubernur pun kesakitan dan berkata, "Waduh, apa yang kau lakukan?" Lalu di sisi Ye Yun ia pun berkata, "Jangan pikir kau dapat menyuapku. Saya Ye Yun, mitra keadilan, sahabat kebajikan. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menolong sampah sepertimu. Aku tidak dapat dibeli tahu. Aku akan menjadi seseorang murid apapun yang terjadi." Lalu ia pun
keluar dari sana, dan ia pun berkata lagi, aku akan menambah kekuatanku dan berusaha keras mengalahkan Dark Shadow. Lalu ia pun bergumam, aku kaya, aku bisa mengajak keluar gadis-gadis sekarang. Hahaha. Sambil terlihat di sana Pak Gubernur yang melihat ke arahnya sambil berkata, Ye Yun, sudah berapa lama kamu pergi tanpa harga diri? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Tian Supeak di sana, dan seseorang pun berada di atas tebing itu dengan burung di pundaknya, dan itu adalah burung yang dilemparkan oleh Pak Gubernur tadi. Dan di sana orang itu berkuku tajam sambil berkata, sampah ini menyebabkan masalah lagi. Dia mengarahkanku untuk membunuh seseorang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari Ye Yun, dan di sana ia pun berkata, ini tidak baik, dan rumah itu disegel dengan tulisan orang-orang jahat di dalam, tidak boleh melanggar. Lalu diperlihatkan di dalamnya terdapat Ye Yun di sana yang berkata, Liu Daoli serius tentang memanggil Sin Xiongnya. Aku akan dalam masalah. Mereka akan menjualku, kesucianku dalam bahaya. Sambil ia membayangkan yang tidak-tidak di sana, dan ia pun berkata, aku harus mengubah nasibku sendiri. Sambil ia menumpahkan sekantong batu kristal di sana, dan terlihat batu kristal itu yang sangat banyak, dan ia pun berkata, kecuali aku menambahkan potensi pada tubuhku, mungkin dengan begitu aku bisa memiliki kesempatan ketika bertarung dengan mereka. 3 tahun setelah aku bergabung dengan sekte Tianjian, aku telah memiliki terobosan hingga ke level 3. Sambil diperlihatkan diagram tingkatan di sana, dan tingkat 1 penyulingan tulang, tingkat 2 penyulingan darah, tingkat 3 pembersihan sumsum, tingkat 4 penyulingan organ, tingkat 5 irama pernafasan, tingkat 6 sensibilitas, dan tingkat 7 penglihatan Ki. Selain total ada 7 level, menambah potensi tubuh adalah langkah pertama dari latihan. Tujuannya adalah untuk menyuling tubuh menjadi paling murni dan dalam keadaan sempurna. Lalu terlihat di sana Ye Yun yang berkata, dengan kemajuanku ini aku telah dianggap berbakat, tapi aku masih butuh waktu menuju ke level 4. Untuk menebus kesalahanku, aku hanya dapat mempertaruhkan semuanya pada ini saja. Liu Daoli, tunggu saja, sambil ia bersila di sana. Lalu ia pun merapalkan mantra sambil berkata, Reiki diaktifkan. Sambil terlihat ia yang memejamkan mata dengan di bawahnya beberapa batu kristal yang mengelilinginya, dan ia pun berkata, serap sampai ke organ-organ dalamku. Lalu batu kristal itu pun mengeluarkan sebuah aura di sana, yaitu Reiki yang dalam jumlah besar masuk ke dalam tubuh Ye Yun, menyerap ke dalam semua organ dalam, dan Reiki yang agung tersebut bergegas masuk ke dalam tubuh. Racun-racun yang berada di dalam semua organ akan dipaksa keluar oleh Reiki. Reiki telah bertambah 10 kali lipat. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang terdiam menyerap Reiki yang keluar dari kristal itu dan mengeluarkan nafas racun di mulutnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tubuh Ye Yun yang bersinar, dan ia pun membuka mata lalu berkata, aku berhasil, aku telah menyelesaikannya. Lalu ia pun memegang tembok di sampingnya, dan tiba-tiba terjadi ledakan, dan di sana tembok itu pun bolong, dan Ye Yun pun berkata, aku benar-benar berhasil. Dengan menyerap 50 batu pingling, kecepatannya benar-benar meningkat secara drastis. Aku benar-benar jenius. Aku telah mencapai level 4. Sambil terlihat ia yang bergembira di sana. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu di kepalanya, dan ia pun kesakitan sambil bergumam, ini sangat menyakitkan. Ada apa ini? Apakah ini efek sampingnya? Dan di sana ia pun terbengong, lalu ia pun memejamkan mata, dan
ternyata ada dua sosok yang berada di benak kepalanya, dan ia pun bergumam, itu mereka berada pada sarang monster hari itu. Hei, jangan pergi. Siapa kalian? Kenapa kalian berada di dalam kepalaku? Jelaskan padaku. Hei, jangan pergi. Sambil terlihat Ye Yun yang membuka mata, dan ia pun berkata lagi, apakah itu hanya imajinasiku saja? Itu mengejutkanku. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata, tolong. Dan di sana Ye Yun pun terkejut, dan ia pun berkata, hei, siapa itu? Tidakkah kamu melihat kalimat yang ada di pintu? Aku tidak ada di rumah, tahu? Lalu dari luar seseorang pun berkata, kakak Ye Yun, ini aku. Dan di sana Ye Yun pun melirik ke arah lubang itu, dan ia pun berkata, suaranya tidak asing. Ternyata di sana terdapat seseorang yang tertimbun bebatuan dari tembok yang hancur itu, dan orang itu pun berkata, oksigen, aku tidak bisa bernapas. Lalu Ye Yun pun panik sambil berkata, kau tidak boleh mati di sini, aku akan segera menolongmu. Dan di sana ternyata ia adalah Shenmue, dan Ye Yun pun berkata, hei Shenmue, kenapa kamu ada di bawah reruntuhan? Dan di sana Shenmue pun berkata, aku selamat. Aku sedang berdiri di luar rumahmu ketika dindingnya tiba-tiba roboh. Aku tidak sempat menghindarinya. Apa yang terjadi, Kak? Lalu Ye Yun di sana pun tersenyum dan berkata, bangunan ini belum pernah diperbaiki dalam waktu yang lama. Pasti ini adalah sebuah kecelakaan. Pasti sebuah kecelakaan. Ngomong-ngomong, kenapa kau mencariku? Dan di sana Shenmue pun tiba-tiba memegang tangan dari Ye Yun, dan ia pun berkata, kakak Ye Yun, tolong segera pergi dari sini sekarang juga ya, karena pengawas Li Daoli telah membawa Shin Xiongnya dan dia datang untukmu. Lalu tiba-tiba di sana terdengar suara yang berkata, Ye Yun, hari ini adalah hari di mana kau akan mati. Keluar sekarang juga. Dan di sana Shenmue pun masih memegang tangan Ye Yun, dan ia pun berkata, sial, mereka sudah di sini. Tapi Ye Yun di sana pun malah tertawa sambil berkata, mereka tiba di sini di saat yang tepat. Lalu dari sana terdengar suara yang berkata, kau punya nyali juga untuk tidak melarikan diri ya Ye Yun. Aku kira ini akan menjadi percuma untuk kembali ke sini dengan si Xiongku. By the way, Xiong adalah kakak atau senpai atau juga senior ya Mo. Lalu di sana Ye Yun pun menoleh kiri dan kanan, dan ia pun berkata, si Xiongmu di mana? Apa dia tidak terlihat? Lalu seseorang di sana pun berkata, ini tidak menyenangkan untuk membunuh seorang anak kecil yang lemah. Dan di sana Ye Yun pun berkata, siapa itu? Sambil ia menoleh ke belakang, ternyata ada seseorang di atas genteng rumah Ye Yun, dan ia pun berkata, namaku adalah Liu Yu. Sebaiknya kau mengingat namaku sekarang, karena nama yang indah ini akan menjadi hal terakhir untuk kau dengar. Dan itu adalah orang yang di pundaknya ada burung tadi ya Mo. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa murid di sana yang berkata, ku dengar ada murid luar yang mencari masalah dengan Ye Yun. Ye Yun dalam masalah, ayo kita lihat. Sambil mereka berbondong-bondong akan melihat pertarungan itu. Lalu di sisi Liu Ye, ia pun memainkan kipasnya sambil berkata, bocah kecil, serahkan batu rohmu dan patahkan lenganmu. Aku sangat malas hari ini. Aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Tapi Ye Yun di sana pun malah menjawab, oh tidak, aku tidak mengerti bahasa anehmu. Bisakah kau membawa penerjemah ke sini? Lalu Liu Yu pun melemparkan sesuatu sambil berkata, hara-hara, babi tetaplah babi. Kau membuang kebaikanku. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang terbengong, dan ia pun mendorong Shenmue dan berkata, minggir. Ternyata serangan dari Liu Yu pun mengikat tubuh Ye Yun, dan di sana Shenmue pun berkata, saudara besar Ye Yun, kau tidak apa-apa. Dan di sisi Liu Yu, ia pun berkata, membosankan Daoli, aku akan istirahat sebentar. Aku akan menyerahkan babi ini kepadamu.
sambil terlihat gak bener Ledaule di sana yang berkata, "Terima kasih senior," dan ia pun akan menyerang Yeyun di sana sambil berkata, "Kau tidak akan pernah menyangka bahwa karmamu datang secepat ini kan? Akan kupukul pantat babimu." Hahaha. Yeyun sambil terlihat Yeyun di sana yang terdiam, tapi tiba-tiba belenggu itu pun dipatahkan oleh Yeyun dan Yeyun pun berkata, "Kau harus izin kepada pantatku dulu." Lalu tiba-tiba ia pun dengan keras menendang Pak Gubernur di sana hingga ia pun terpental jauh dan menabrak tanah di sana. Hingga ia berbusa ditolong oleh anak buahnya dan anak buahnya pun berkata, "Gubernur dikalahkan lagi, cepat seseorang tolong selamatkan dia." Dan di sana Yeyun pun berkata bahwa dia pergi dari sini. Karma buruk akan menimpaku jika dia mati di sini. Dan di sana Liu Yu pun tersenyum sambil berkata, "Haha, menarik, kau bisa lepas dari jeratanku. Jika itu Leodali, kau mungkin bisa hidup saat hidupmu diambil." Sambil ia terlihat melompat dari atas rumah Yeyun dan di sana ia pun berkata, "Tapi sekarang tidak peduli apapun, kau akan mati di sini." Sambil ia akan menyerang Yeyun di sana dan ia pun berkata lagi, "Tangan penghancur." Lalu Yeyun di sana pun tersenyum dan berkata, "Hanya ini, saat Leodali menggunakan ini, dia bahkan tidak bisa menggoresku." Lalu Liu Yu pun berkata, Sungguh babi tak beradab. Kekuatan tinjuku 10 kali lebih kuat dari tinju bajingan itu tahu." Sambil terlihat sebuah ledakan besar akibat pukulan dari Liu Yu dan di sana semua orang pun berkata, "Wah, jancok, Yeyun bakal mati ini. Dia tidak tahu yang terbaik baginya mencoba melawan seorang murid luar. Bagaimana ini?" Lalu sedangkan di sisi Shenmo, ia pun berkata, "Saudara besar Yeyun, berhati-hatilah." Dan di sana Liu Yu pun tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kau telah terpilih di antara 10.000 orang. Hanya satu orang dari murid-murid menial. Aku punya kesempatan belajar seni sihir, menikmati obat roh dan memperpanjang hidupnya sebagai murid luar." Sambil ia membersihkan debu di tangannya dan ia pun berkata lagi, "Yang lainnya hanyalah anjing dan babi. Jadi sebaiknya dengarkan dan lakukan yang kuperintahkan. Kau mau melawanku dengan kekuatanmu itu? Jangan bercanda." Sambil terlihat mereka semua yang tertunduk ketakutan dengan Liu Yu. Lalu Liu Yu pun berkata lagi, "Sekarang semuanya sudah diluruskan. Jika kau tidak bisa jadi anjing, maka jadilah tanah." Tapi di dalam kepulan asap itu terdengar suara Yeyun yang berkata, "Apa yang bagus dari menjadi anjing?" Lalu di sisi Liu Yu ia pun terkejut dan bergumam, Dia tidak mati." Sambil terlihat dari depannya sebuah aura membara menyerupai banteng dan di sana Yeyun pun berkata, "Aku suka menjadi banteng, tandukan banteng." Sambil terlihat Liu Yu yang terkejut di sana dan Yeyun di sana pun berkata, "Hanya binatang yang kuat yang berani melawan binatang lainnya. Kau bahkan tidak lolos untuk jadi binatang." Sambil ia mengarahkan serangannya ke arah Liu Yu dan di sana Liu Yu pun dengan santai berkata, "Jika aku jadi kau, aku akan sayang pada nyawaku. Beraninya kau menggunakan jurus tidak berguna untuk melawanku." Dan di sana Yeyun pun berkata, "Oh, aku lupa memberitahumu ya. 5 menit yang lalu aku menembus tahap ketiga pembersihan sumsum dan sekarang aku di tahap keempat penyulingan organ." Sambil terlihat di sana Liu Yu yang terkaget dan ia pun berkata, Bagaimana mungkin?" Dan ia pun menangis serangan dari Yeyun itu hingga ia pun terpental di sana dilihat oleh beberapa murid dari belakang. Sedangkan di sisi Liu Yu ia pun melihat ke arah Yeyun dan dari belakangnya seseorang murid pun berkata, "Itu benar-benar seimbang. Tidak ada murid mineal yang sepadan dengan murid luar dalam pertarungan sebelumnya." Dan di sana Shenmo pun tersenyum dan berkata, "Saudara besar Yeyun, kau sangat luar biasa." Dan di sana Yeyun pun tersenyum dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Aku hanya beruntung karena bertemu murid luar yang payah."
Lalu diperlihatkan Liu Yu yang emosi dan ia pun berkata, bagaimana bisa murid menial dapat mencapai tahap penyulingan organ? Aku mengakui bahwa kau sedikit berbakat, tapi bahkan jika kau mencapai tahap yang tinggi, kau hanya bisa kultivasi dengan seni bela diri biasa. Bagaimana bisa kau sepadan dengan ilmu sihir murid luar? Sambil terlihat tangannya yang mengeluarkan aura kemerahan, dan di sana ia pun mengarahkan tangannya ke atas sambil berkata, bahkan jika ilmu sihir tingkat 9 yang terburuk itu bisa dengan mudah menghancurkanmu. Sambil terlihat sebuah sosok aura yang sangat menakutkan menuju ke arah Ye Yun, dan di sana Liu Yu pun tersenyum dan berkata, ayo lihat bagaimana kau menangis ini. Rasakan itu. Dan aura membara itu pun mengarah ke arah Ye Yun, dan di sana Ye Yun pun bergumam, bau darah ini, aku tidak bisa bergerak. Sambil terlihat di sana Ye Yun yang terdiam terpaku, dan ia pun terjatuh dan bersujud di sana. Lalu Liu Yu pun berkata, hehehe, darahnya akan langsung menyerang hatimu, memakan jiwamu sedikit demi sedikit. Dan kau akan mendapatkan rasa sakit yang tidak terbayangkan. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang kesakitan. Lalu di sisi Liu Yu, ia pun tersenyum psikopat sambil berkata, dibandingkan rasa sakit ini, kematian adalah hadiah. Dan ini adalah yang kau dapatkan karena merendahkanku. Sambil ia mengerahkan seluruh kekuatannya di sana, dan ia pun berkata, kuatkan sihir, makan semua jiwanya. Tapi tiba-tiba di sana Ye Yun pun berteriak dengan sangat keras, dan aura itu pun dipukul oleh aura yang menyerupai pukulan yang keluar dari dalam tubuh Ye Yun, hingga membuat aura yang mengerikan itu pun hancur. Dan di sana Liu Yu pun terbengong, dan ia pun berkata, apa itu? Tapi tiba-tiba Ye Yun di sana pun akan memukul dan berkata, sesuatu yang bisa mengalahkan sihirmu. Dan jebret, Liu Yu di sana pun terpukul oleh Ye Yun hingga terpental jauh, dan ia pun bangkit dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Lalu di sisi Ye Yun ia pun berkata, kau menyebut dirimu murid setelah menggunakan trik kotor ini? Sambil ia meludah di sana, cuy. Lalu ia pun mendatangi Liu Yu di sana sambil berkata, kau bajingan, panggil aku Bos Ye. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Lalu Liu Yu pun dengan tenang dan berkata, anjing akan selalu menjadi anjing, babi akan selalu jadi babi. Lalu di sana Ye Yun pun tersenyum sambil berkata, beraninya kau mengatakan itu setelah kalah. Bahkan jika kau manusia, itu tidak berarti kau tidak berbau seperti binatang. Selamat, mulai hari ini kau bisa merayakan festival Xingming. By the way, festival Xingming adalah festival kematian ya Mo. Sambil terlihat dari belakang Pak Gubernur yang berkata, berhenti Ye Yun, jangan pukul dia, berhenti. Lalu Ye Yun pun melirik dengan tatapan psikopat, dan ia pun berkata, baiklah, kelihatannya kau masih belum puas setelah ku hajar ya, kau mau lagi? Lalu di sisi Pak Gubernur, ia pun terdiam hingga umbelnya meler, dan ia pun berkata, pikirkanlah baik-baik, sekte Tianjian punya peraturan, barang siapa membunuh seseorang murid, dia akan dijatuhi hukuman mati. Kau mau menyerahkan hidupmu dengan ini? Sambil terlihat di sana Ye Yun yang terkejut. Lalu Ye Yun di sana pun berkata, aku tidak bodoh, aku hanya menakutinya saja. Dan di sana Pak Gubernur pun berkata, benarkah itu? Dan Ye Yun pun menjawab, tapi aku ingin merasakan yang lebih buruk dari kematian. Sambil ia mengangkat kakinya, ternyata ia pun menginjak muka dari Liu Yu. Dan di sana Ye Yun pun berkata, aku akan memberikanmu rasa dihajar oleh orang yang disebut anjing dan babi. Sambil mereka dilihat oleh para murid lainnya, dan di sana Pak Gubernur pun mukanya pun sampai dipegang oleh murid lainnya yang gregetan, dan dia pun hanya terdiam di sana. Sedangkan di sisi Seng Mo, ia pun melihat ke arah Ye Yun, tapi tiba-tiba
Pak Gabener pun berkata, Ye Yun, sudah cukup, kau telah melampiaskan amarahmu. Dan di sana Ye Yun pun berkata, lalu bagaimana dengan kejadian ini? Dan di sana Pak Gabener pun berkata, tidak ada hubungannya denganmu, kau bahkan seakan-akan tidak ada di sini. Apa aku benar, guys? Apa aku benar? Dan di sana anak buahnya pun berkata, Anda benar, Gabener Liu, benar, kami bisa membuktikannya. Dan di sana Ye Yun pun berkata, bagaimana dengan lukamu? Lalu Pak Gabener pun menjawab, kita melukai diri sendiri ketika melakukan pertandingan persahabatan, itu saja. Lalu Ye Yun pun mengacungkan jempol dan ia pun berkata, tidak heran kau disebut Gabener. Karena kau pandai, aku akan mengampuninya. Dan di sana Ye Yun masih menginjak Liu Yu dan Ye Yun pun berkata, Liu Yu, kau selamat dari kematian. Bersyukurlah, ingat untuk memberiku hadiah ketika festival dan liburan. Sambil ia meninggalkan Liu Yu di sana, dan Pak Gabener menghampiri Liu Yu sambil berkata, saudara senior, kau tidak apa-apa. Lalu Ye Yun pun berkata, cepat carikan dokter dan lihat apakah ia punya trauma takut terhadap kematian. Sambil ia meninggalkan Liu Yu bersama Gabener di sana. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah kilatan cahaya yang mengarah ke langit, dan di sana Ye Yun pun melirik cahaya itu, dan ternyata itu adalah semacam flare gun yang dikeluarkan oleh Liu Yu. Dan di sana Gabener pun berkata, Xin Xiong, apa yang kau lakukan? Lalu Liu Yu tersenyum sambil berkata, Ye Yun, kau seharusnya tahu apa ini kan? Sedangkan di sisi Yuye, ia pun emosi dan berkata, kau bajingan, kau memanggil Zhong Ludian. Sambil terlihat para murid di sana yang terkejut dan berkata, kau sengaja memanggil Zhong Ludian. Lalu mereka tiba-tiba pun berlari dan pergi dari sana sambil ketakutan berkata, ayo pergi, jangan terlibat masalah ini. Zhong Ludian, ayo pergi. Lalu dari belakang Liu Yu di sana Zhenmo pun berkata, Zhong Ludian, apa itu? Lalu Ye Yun pun berkata, kau baru saja datang, wajar kau tidak tahu itu. Zhong Ludian adalah departemen penegak hukum di sekte Tianjian dan menghukum segala tindakan di luar hukum. Lalu di sana Zhenmo pun berkata, bagus sekali, kita bisa komplain terhadap perilaku Liu Yu. Dan di sana Ye Yun pun berkata, kau sangat naif, sama seperti mereka. Zhong Ludian di area ini adalah petugas yang kotor. Itulah dia. Sambil terlihat Zhangmo yang terkejut di sana. Lalu di sisi Liu Yu, ia pun berkata, bahkan jika kau sebanding dengan mereka, kau tak akan bisa hidup untuk menceritakan kisah hidupmu, dan tidak ada orang yang akan peduli dengan kematian seekor anjing. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun berkata, aku bergabung dengan sekte Tianjian agar punya kesempatan untuk belajar ilmu sihir, tapi kalian telah mendorongku sejauh ini. Aku tidak akan berbelas kasih lagi pada babi sepertimu. Akan kubunuh kalian semua. Sambil ia yang menyerang ke arah Liu Yu, dan Yu Ye pun berkata lagi, aku akan menghabisimu di sini. Ya. Lalu di sisi Gabener, ia pun melindungi Liu Yu di sana, dan Liu pun berkata, berhenti memegangku tahu. Lalu Pak Gabener pun berkata, saudara senior, lakukan sesuatu, cepat hentikan dia. Tapi tiba-tiba seseorang yang memegang baju dari Ye Yun, dan Ye Yun pun berkata, siapa yang berani menghentikanku? Ternyata itu adalah Zhangmo, dan ia pun berkata, tenanglah saudara senior Ye, jangan memberi kesempatan pada orang-orang dari Zhong Ludian untuk menghukummu. Lalu di sana Ye Yun pun berkata, Zhangmo, jangan terlalu polos, mereka bahkan tidak akan mendengarkan penjelasan apapun dari kita. Lalu Zhangmo pun berkata, tapi jika kau membunuh mereka, maka kau akan disalahkan, dan hal itu akan menjadi lebih sulit lagi untuk dijelaskan. Sambil terlihat Liu Yu di sana yang tangannya mengeluarkan aura membara, dan di sisi Zhangmo ia pun terkejut karena
Tiba-tiba Liu Yu pun mengarahkan serangan ke arah Ye Yun, dan di sana Zhenmo pun menangis dengan menggunakan tubuhnya. Lalu terlihat Zhenmo yang kesakitan dan Ye Yun pun berkata, Zhenmo, apa yang kau lakukan? Apakah kau baik-baik saja? Zhenmo. Sambil terlihat di sana Ye Yun yang emosi memegang Zhenmo, dan ia pun berkata, kau sebaiknya berharap bahwa tidak terjadi apapun padanya. Untungnya tidak ada yang melukai bagian vitalnya. Dia hanya kehilangan kesadaran. Lalu di sana Ye Yun pun berdiri sambil berkata, Liu Yu, sialan kau, beraninya kau mencoba membunuhku. Lalu di sisi Pak Gabener, ia pun berkata, saudara senior, mengapa kau melakukan itu? Dan Liu Yu pun menjawab, hahaha, bagaimana bisa aku membiarkan kesempatan seperti itu? Sambil terlihat Ye Yun di sana yang akan mengarahkan pukulan ke arah Liu Yu, dan Ye Yun pun berkata, aku lebih baik membunuhmu daripada membiarkanmu hidup, kau bajingan. Tapi tiba-tiba Liu Yu pun memegang baju dari Pak Gabener, dan di sana ia pun berkata, saudara senior, apa yang kau lakukan? Dan Liu Yu pun dengan senyuman psikopat ia pun berkata, aku telah berbuat baik padamu, sekarang saatnya kau membalasku. Sambil ia melemparkan Pak Gabener ke arah Ye Yun, dan di sana Pak Gabener pun terpukul oleh Ye Yun, dan ia pun sampai pingsan di sana. Dan Ye Yun pun berkata, aku kira semua murid luar sangat heroik, tapi kamu sangat takut untuk mati ya. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar dari seranganku. Sambil terlihat Liu Yu yang ketakutan, dan ia pun berkata, tidak, jangan datang ke sini. Lalu Ye Yun di sana pun akan memukul Liu Yu, tapi tiba-tiba Liu Yu pun mengeluarkan sesuatu di tangannya dan berkata, kamulah yang memaksaku untuk melakukan ini. Dan di sana Ye Yun pun terkejut karena tiba-tiba ia pun diserang dengan menggunakan senjata yang berwarna hitam, dan di sana Ye Yun pun menghindarinya hingga tanah di belakangnya pun hancur berkeping-keping. Dan di sana Ye Yun pun berkata, sialan, kau sebenarnya pengguna senjata roh ya. Dan di sisi Liu Yu, ia pun tersenyum psikopat sambil mengeluarkan pedang hitamnya itu dan berkata, sekte Tianjian terkenal karena pedang-pedangnya. Walaupun pedang dengan kualitas rendah itu sudah cukup untuk mengalahkanmu. Jika kau bersujud dan memohon ampun, aku akan mengampunimu. Tapi di sana di sisi Ye Yun, ia pun malah tertawa sehingga membuat Liu Yu pun ketakutan dan berkata, Ye Yun, apa kau sudah gila? Sambil terlihat wajah sangar dari Ye Yun, dan ia pun berkata, bacot anjing, Liu Yu, apakah kau mampu untuk mengontrol senjata roh itu sekarang? Sambil terlihat di sana Liu Yu yang terbengong. Lalu ia pun bergumam, aku telah menggunakan semua kekuatanku selama pertarungan. Dia sebenarnya telah menyadarinya. Lalu terlihat di sisi Ye Yun, ia pun mengeluarkan aura membara dari sekujur tubuhnya dan berkata, kau melihat murid-murid Menial sebagai babi dan anjing, maka inilah akibatnya jika kau meremehkan kami. Sambil ia melesat ke arah Liu Yu, dan di sana Liu Yu pun berkata, sebagai murid luar aku akan mati di tangan murid Menial. Tidak. Tapi di sana Liu Yu pun berkata, tidak akan kubiarkan. Sambil terlihat Ye Yun yang mengarah ke arahnya. Lalu ia pun mengeluarkan pedangnya dan membuat mantra di sana hingga percikan-percikan aura berada di sekitar tubuhnya, dan ia pun akan menyerang Ye Yun di sana dan berkata, kau benar-benar cari mati. Sambil terlihat Ye Yun yang menghindari semua serangan dari Liu Yu, dan di sana Liu Yu pun terbengong. Lalu tiba-tiba Ye Yun pun mendekat sambil akan memukul dan berkata, beraninya kau melawan balik ya. Sedangkan di sisi Liu Yu, ia pun bergumam, dia terlalu cepat.
cepat. Lalu Ye Yun di sana pun akan memukul dan berkata, tentunya tidak cukup waktu untuk menghindarkan, dan ia pun memukul ke arah Liu Yu itu. Tapi ternyata ia pun memukul di sebelah kanan Liu Yu hingga darah di sana pun berhamburan dan pedang Liu Yu yang terpental. Ternyata Liu Yu pun tangannya telah putus akibat pukulan dari Ye Yun hingga ia pun terpental sangat jauh di sana. Lalu di sana ia pun terkapar tak berdaya sambil ia pun berkata, apa tanganku hancur, sambil terlihat Ye Yun di sana yang berkata, hei Liu Yu, inikah yang kau dapatkan setelah semua yang telah kau perbuat? Ini adalah hukuman yang setimpal. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari depannya 3 orang pun menghampiri Liu Yu, dan di sana orang itu pun berkata, cepat obati dia, dan anak buahnya pun berkata, siap 86 bos. Dan Ye Yun di sana pun ketakutan dan berkata, apa kamu dari Song Ludian kan? Lalu orang itu pun menjawab, aku Xin Xianhan dari Song Ludian. Tolong jelaskan padaku mengapa murid menial dapat memotong tangan dari murid luar dan bersambung mo